Terima kasih masih bersama kami di Kompas Siang, Saudara. Polisi memeriksa sejumlah saksi terkait pelaporan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Sementara itu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK sudah membekukan 145 rekening yang diduga berkaitan dengan kegiatan Al Zaitun. Kapolres Indramayu membenarkan soal pemeriksaan saksi oleh Bareskrim Polri terkait pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Meski bertempat di Satreskrim Polres Indramayu, 2 saksi diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri. Selama 2 hari, penyidik menggali laporan 2 saksi dari kelompok masyarakat. Penyidikan semuanya dilakukan oleh Bareskrim Polri, termasuk juga pemanggilan kepada saksi-saksi yang ada di wilayah Indramayu maupun di luar dari wilayah Indramayu. Semuanya dilakukan oleh Bareskrim Polri. Jadi Polres Indramayu tidak melakukan proses penyidikan, termasuk juga tidak melakukan proses pemeriksaan. Jadi terkait masalah progres penyidikan, pemeriksaan, saya mohon rekan-rekan sekalian bisa menanyakan langsung kepada Bareskrim Polri. Tapi seperti periksa di sini? Ya, kita hanya menyiapkan tempat ya. Seiring dengan penyelidikan kasus penistaan agama, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap hasil temuan PPATK terhadap rekening Panji Gumilang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Setidaknya ada 145 rekening yang sudah dibekukan karena diduga berkaitan dengan kegiatan Al Zaitun. Mahfud MD juga mengungkapkan adanya penyalahgunaan kekayaan pondok pesantren yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang beserta keluarganya. Hasil temuan Badan Pertanahan Nasional menyebut ada kepemilikan tanah atas nama Panji Gumilang, istri hingga anak yang jumlahnya mencapai 295 sertifikat. Kami telah membekukan 145 rekening dari 367 rekening yang diduga menurut PPATK mempunyai kaitan dengan pondok atau kegiatan Al Zaitun, kegiatan Panji Gumilang. Diduga ada kaitan dengan penyalahgunaan kekayaan Al Zaitun karena tanah-tanah itu ditulis atas nama pribadi. Atas nama pribadi Panji Gumilang, istri dan anak-anaknya. Saya sebutkan ada 295 bidang tanah. Polemik Pondok Pesantren Al Zaitun memang jadi pro kontra di tengah masyarakat belakangan ini. Sorot mata memang tertuju pada sang pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Publik pun menanti langkah tegas agar polemik ini tidak terus berlarut-larut, terutama agar para santri yang menempuh pendidikan formal tidak dikorbankan. Tim Liputan Kompas TV. Perkembangan terkini soal dugaan penistaan agama hingga tindak pidana pencucian uang yang melibatkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Karima Anissa yang berada di Mabes Polri Jakarta. Karima, Polri sudah memeriksa belasan saksi terkait kasus yang melibatkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang ini. Lalu kapan polisi akan menetapkan tersangka? Ya, memang untuk saat ini pihak kepolisian masih belum menetapkan status tersangka kepada Panji Gumilang. Adapun status Panji Gumilang pada saat ini statusnya masih menjadi saksi, lalu juga untuk mengubah statusnya, menaikkan statusnya menjadi tersangka, pihak Mabes Polri pun menjelaskan bahwa untuk menaikkan statusnya ini masih perlu melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah pemeriksaan saksi, lalu juga menunggu hasil dari uji laboratorium forensik terkait barang bukti yang dilimpahkan kepada pihak laboratorium. Nah, selain itu juga untuk saksi sejauh ini sudah ada 19 saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian. Sampai saat ini, sampai hari ini pihak kepolisian khususnya di Bareskrim Mabes Polri masih akan memproses untuk pemeriksaan saksi. Salah satunya adalah saksi ahli, yaitu ahli agama, ahli sosiologi dan juga Majelis Ulama Indonesia. Begitu keterangan yang disampaikan pada hari kemarin untuk pemeriksaan saksi ahli pada hari ini yang dikabarkan akan dijalankan pada hari ini. Lalu untuk barang bukti yang diperiksa ataupun yang masih dalam proses uji laboratorium forensik, yaitu barang bukti berupa tangkapan layar dan juga
video ataupun foto-foto yang beredar di sosial media terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang yang berada di sekaligus yang menjadi pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun. Selanjutnya, untuk kapan nanti tepatnya pastinya Panji Gumilang statusnya naik menjadi tersangka, tentu saja kami semua mengharapkan bahwa proses untuk penyelidikan ini dapat dijalankan dengan sangat efektif dan juga dengan sangat cepat, mengingat bahwa kasus ini tidak hanya penistaan terhadap agama, tetapi juga sudah mencapai ke penyalahgunaan kekayaan aset pondok pesantren maupun tindak pidana pencucian uang. Adapun untuk Panji Gumilang itu sendiri diduga melanggar pasal 156A dan juga pasal 145A ayat 2 Jungto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 14 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Jadi untuk menaikkan status menjadi tersangka ini masih banyak proses yang harus dilalui. Salah satunya adalah menunggu hasil uji laboratorium forensik dan pemeriksaan saksi umum maupun saksi ahli hingga selesai. Radi. Ya, Karima, lalu Bareskrim kita ketahui bersama membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan TPPU ini, tindak pidana pencucian uang di Al Zaitun. Sejauh ini penyelidikannya bagaimana? Ya, benar sekali, Bareskrim sampai membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus yang menimpa Panji Gumilang ataupun terkait isu yang menimpa Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Sejauh ini proses penyelidikan tadi sudah saya sebutkan, sudah memeriksa 19 saksi. Selain itu juga Menko Polhukam turut menyampaikan bahwa ada dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Panji Gumilang dan juga penyalahgunaan aset kekayaan Pondok Al Zaitun yang mengatasnamakan Panji Gumilang, istrinya dan juga anaknya. Adapun untuk tindak pidana pencucian uang ini ditelusuri oleh PPATK bahwa terdapat sebanyak 367 rekening yang diidentifikasikan ada kaitannya dengan Panji Gumilang dan sudah ada 145 rekening yang telah dibekukan oleh PPATK. Di antara 367 rekening itu ada 33 rekening yang mengatasnamakan Pondok Pesantren Al Zaitun. Lalu tidak hanya sejumlah rekening maupun transaksi ganjal begitu, ada juga terdapat 295 bidang tanah yang ditemukan dari Badan Pertanahan Nasional BPN yang mengatasnamakan bidang tanah itu mengatasnamakan Panji Gumilang, istri dan juga anaknya. Nah, oleh sebab itu untuk proses penyelidikan masih terus berlanjut. Sementara itu sampai saat ini pihak Bareskrim Polri sudah menerima laporan baik itu dari Mahfud MD maupun dari PPATK terkait transaksi-transaksi yang mengganjal yang menimpa kasus ini terkait Panji Gumilang maupun Pondok Pesantren Al Zaitun. Adapun untuk tindak pidana pencucian uang itu terbagi menjadi beberapa hal, yaitu adanya penggelapan, penipuan, pelanggaran terhadap yayasan dan juga penyelewengan dana BOS. Radi. Baik. Karima Anissa melaporkan langsung tindak lanjut pengusutan kasus tindak pidana pencucian uang, dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Terima kasih.